Itu qurrata ayun. Artinya kita minta anak sama Allah, ya Allah kasih saya anak yang kalau saya tidur enak tidurku. Kenapa itu yang kita minta Bapak dan Ibu? Karena kalau kita punya anak yang tidak baik, inyo mana patimru ilmu kira baji. Karena kita fikirkan anak kita apa misalnya jamal lun nih. Anak kita ente misalnya lun nih. Maka kita minta sama Allah dzurriyyah yang qurrata a'yun, anak-anak yang bisa menyejukkan pandangan. Kemudian lil muttaqina imama, ya Allah kami minta anak-anak keturunan yang keturunan kami itu adalah pemimpin untuk orang yang bertakwa. Lil muttaqina imama. Para ulama menafsirkan lil muttaqina imama, imam bagi orang yang bertakwa, imamnya. Artinya apa? Kalau dia imam orang yang bertakwa, berarti dia harus lebih bertakwa. Kalau dia imamnya, pemimpinnya orang yang bertakwa, berarti dia harus menjadi lebih bertakwa. Kemarin kita sudah sampaikan Bapak dan Ibu, Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel itu, sebelum berperang Bapak dan Ibu, sebelum berperang menaklukkan Konstantinopel, itu beliau mengumpulkan pasukannya, kemudian bertanya, siapa yang sholat tahajud tadi malam? Yang tidak sholat tahajud tadi malam bubar dari barisan saya. Gila orang nampak perang. Kemudian berdiri tinggal separuh Bapak dan Ibu. Kemudian Muhammad Al-Fatih bertanya lagi, siapa yang hari ini puasa? Yang tidak puasa hari ini bubar dari barisan saya. Apa maknanya? Kalau Muhammad Al-Fatih, Bapak dan Ibu, itu penaklukan Konstantinopel, hari ini Turki, itu sejak Nabi bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Konstantinia fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Kata Nabi, ini zaman Nabi Bapak dan Ibu, 1500 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu, Nabi bersabda akan tertaklukkan Konstantinopel, pasti. Padahal Konstantinopel hari itu, kalau ada orang yang bilang akan tertaklukkan Konstantinopel, itu diejek Bapak dan Ibu. Tidak mungkin Konstantinopel tertaklukkan. Raja dunia waktu itu Bapak dan Ibu. Sama dengan hari ini kalau kita bilang besok Amerika bubar, lagi kita tahu raja dunia itu hari itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, pasti Konstantinopel akan tertaklukkan. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin, prajuritnya adalah sebaik-baik prajurit. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, para sahabat mendengarkan, berlomba-lomba para sahabat. Sejak Abu Bakar Siddiq dengan para sahabat yang lain tuh, yang mendengarkan sabda Nabi, karena mereka berlomba supaya mendapatkan pengakuan sebaik-baik pemimpin. Karena orang yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baik pemimpin, prajuritnya adalah sebaik-baik prajurit. Itu yang dikejar para sahabat. Sejak Nabi bersabda seperti itu, maka Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah Bapak dan Ibu, mengutus panglimanya ke sana berkali-kali, tapi tidak tertaklukkan. Meninggal Abu Bakar, naik Umar bin Khattab jadi khalifah, jadi presiden waktu itu. Umar juga pernah berupaya untuk menaklukkan Konstantinopel. Umar itu orang gagah, orang berani Bapak dan Ibu. Umar bin Khattab itu, yang Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, bilang kepada Umar, wahai Umar, engkau adalah orang yang kalau ampak lingka ko rilalang menginjo setan injo lingka tongi rilalanmu, maka setan akan menghindar mencari jalan yang lain karena takut kepadamu. Itu orang hebat seperti itu. Kata Nabi, kalau kamu jalan di satu tempat, kemudian setan jalan di satu tempat berpapasan dengan jalanmu, wahai Umar,
maka setan itu akan menghindar mencari jalan yang lain karena takut kepada Umar. Tapi sehebat itu Bapak dan Ibu, bukan orang itu yang menaklukkan Konstantinopel. Itu juga pelajaran untuk kita. Ayo berjuang. Ayo berjuang. Misalnya Bapak dan Ibu hari ini Palestina. Palestina itu Bapak dan Ibu 2 kali ditaklukkan dalam sejarah. 2 kali direbut oleh umat Islam ini dalam sejarah. Pertama Umar bin Khattab tadi menaklukkan Palestina itu, Syam dulu. Yang kedua seorang pemimpin dari Mesir. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. 2 kali ditaklukkan Bapak dan Ibu. Pertama Umar bin Khattab, kemudian jatuh lagi, kemudian direbut lagi Salahuddin Al-Ayyubi. Dua-duanya bukan orang Palestina. Dua-duanya bukan orang Palestina. Palestina terjajah, yang menaklukkan Palestina 2 kali dan dua-duanya bukan orang Palestina, bukan asli negara itu. Itu juga pelajaran besar untuk kita. Jangan putus asa kalau kita hanya orang selayar dari jadi baturi Palestina. Siapa tahu di antara kita yang menaklukkan Konstantinopel. Dan para ulama berkata, kemungkinan besar yang menaklukkan kemungkinan besar yang menaklukkan Palestina bukan orang Palestina, sebagaimana yang telah berlalu. Bukan orang Palestina. Itu perkataan para ulama. Artinya jangan putus asa Bapak. Muhammad Al-Fatih juga begitu. Muhammad Al-Fatih bukan cuma dia, bukan hanya dia yang dari dulu berjuang menaklukkan Konstantinopel. Sejak kakeknya, kemudian bapaknya, kemudian dia. Dan dia yang menaklukkan Konstantinopel. Meninggal Umar bin Khattab, tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Naik Utsman bin Affan, tidak bisa lagi menaklukkan Konstantinopel. Kemudian naik Ali bin Abu Thalib. Kemudian para raja-raja itu, sampai ketika raja kerajaan Ottoman di Turki itu, Bapak dan Ibu, kemudian bisa tertaklukkan Konstantinopel. Sebelum ditaklukkan Konstantinopel tadi, Muhammad Al-Fatih mengumpulkan semua pasukannya, karena dia tahu Bapak dan Ibu, orang yang menaklukkan Konstantinopel bukan orang biasa. Kalau saya tidak betul-betul bertakwa sama Allah, kayaknya tidak mungkin saya. Maka dia bertanya, siapa yang sholat tahajud tadi malam? Bagaimana sama yang tahajud tadi malam, bubar dari pasukanku. Siapa yang tidak puasa hari ini? Yang tidak puasa hari ini bubar dari pasukanku. Siapa yang tidak berjamaah hari ini? Yang tidak berjamaah bubar. Artinya apa? Itulah kata para ulama ketika melihat Umar bin Khattab. Umar itu sang penakluk. Umar ketika jadi khalifah Bapak dan Ibu, banyak sekali negeri yang tertaklukkan Umar itu. Para sahabat yang lain berkomentar, kenapa seperti itu Umar bin Khattab? Kata para sahabat, nahnu nuqatilu a'da'ana laysa biquwwatina walakin bi'amalina. Kami itu melawan musuh bukan karena kekuatan kami. Kami melawan musuh tidak berpatokan, tidak bersandar, tidak mengandalkan kekuatan kami melawan musuh itu. Walakin bi'amalina, tapi kami melawan musuh dengan mengandalkan amalan kami. Makanya Umar bin Khattab bilang, Bapak dan Ibu, kita melawan orang kafir tidak perlu kuat. Melawan orang kafir itu tidak perlu kuat, pasti menang kita. Yang penting kita bertakwa, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, kita bisa mengalahkan musuh kita itu karena kita orang baik dan musuh kita orang tidak baik. Tapi kata Umar, kalau sama-sama buruknya,
Kita muslim tapi tidak sholat, muslim tapi meninggalkan puasa. Musuh kita juga orang tidak baik karena dia orang kafir. Kata Umar, kalau dua-duanya buruk, kata Umar, maka berlaku sunnatullah, yang kuat melamah, yang kuat mengalahkan yang lemah. Apa artinya? Artinya para sahabat bisa menaklukkan negeri-negeri itu tidak pernah bersandar dengan kekuatan. Kata Nabi SAW, la nuqatilu bil adad wala bil udad. Kami tidak pernah berperang itu mengandalkan jumlah pasukan. Kami tidak pernah berperang melawan musuh kemudian mengandalkan jumlah pasukan. Makanya dalam sejarah Bapak dan Ibu, peperangan Nabi itu tidak pernah lebih banyak Nabi pasukannya daripada musuh. Selalu saja musuh lebih banyak. Perbandingannya ribuan Bapak dan Ibu. Perbandingannya ribuan. Perang Hunain Bapak dan Ibu, ribuan, 300.000 pasukan musuh mau dilawan. Tapi kata Nabi SAW, kami tidak pernah berperang kemudian mengandalkan jumlah pasukan, wala bil udad, dan kami tidak pernah berperang mengandalkan bekal. Kanrek Bapak dan Ibu, tidak pernah bersandar dengan jumlah pasukan dan bekal. Itu para sahabat. Makanya Muhammad Al-Fatih, karena dia sudah tahu bahwa yang menaklukkan Konstantinopel sudah banyak sebelumnya, tapi kenapa tidak bisa? Padahal orang berkualitas, orang-orang sebelumnya itu. Siapa yang lebih berkualitas hari ini daripada Umar bin Khattab? Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid, panglima Nabi SAW. Kata para ulama, hari ini panglima tidak bisa mengalahkan. Hari ini belum ada yang mengalahkan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid Bapak dan Ibu waktu masih kafir pernah mengalahkan Rasulullah berperang. Waktu masih kafir. Itu Khalid bin Walid. Dan dia orang yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Sampai para ulama berkata, ini orang kalau berperang tidak pantas kalah, pasti menang. Itu Khalid bin Walid. Dia Bapak dan Ibu kalau berperang, karena orang Arab itu ada strateginya kalau berperang, namanya karwafah, maju mundur. Jadi kalau musuh maju kita mundur, kalau musuh mundur kita maju. Gitu cara berperangnya orang Mekah dulu, orang Arab. Tapi Khalid bin Walid tidak seperti itu, ada strategi khususnya, sampai berbeda. Para sahabat bertanya, kenapa seperti itu kau Khalid? Kenapa kamu itu mudah sekali masuk sana masuk sini, lewat sana lewat sini? Kenapa mudah sekali wahai Khalid? Kata Khalid Bapak dan Ibu, sederhana. Kata Khalid, hadza mal'abi. Ini keren-kerenaanku nih. Hadza mal'abi, ini permainan saya. Itu Khalid bin Walid. Tapi bukan Khalid Bapak dan Ibu yang menaklukkan Konstantinopel. Bukan Khalid. Muhammad Al-Fatih mempelajari semua itu. Dipelajari bagaimana para sahabat menaklukkan Konstantinopel, kenapa tidak bisa, padahal dia lebih berkualitas daripada salah. Makanya dia harus lebih bertakwa, karena dia tahu bahwa hamba Allah yang maha penyayang itu, dia harus menjadi pemimpin orang bertakwa. Kalau dia pemimpin orang bertakwa berarti dia harus lebih bertakwa. Maka dia bertanya, yang tidak sholat berjamaah bubar dari barisan saya, itu sampah perjuangan. Yang tidak sholat berjamaah, kata beliau, sampah perjuangan. Yang tidak sholat tahajud tadi malam bubar dari barisan saya. Yang tidak puasa bubar dari. Maka yang ikut berperang hari itu Bapak dan Ibu adalah orang yang berkualitas, orang yang berkualitas dalam amalan, bukan cuma dalam fisik. Ketika bergabung amalan dengan fisik itu, fisiknya kuat, kemudian amalannya, dekatnya dia sama Allah kuat, terbuka Konstantinopel. Terbuka Konstantinopel Bapak dan Ibu. Ketika Konstantinopel terbuka,
gereja terbesar di Eropa ketika itu, yang sekarang sudah jadi masjid. Sebelumnya jadi museum, Bapak Dema, alhamdulillah sekarang sudah di masjid itu. Kemudian Muhammad Al-Fatih mengumpulkan semua orang Kristen itu, orang Kristen yang hadir di, mohon maaf, yang hadir di gereja itu. Apa yang dilakukan? Yang dia lakukan Bapak dan Ibu, saling bersembunyi satu dengan yang lain. Kan lo tahu jawab Bapak Ibu. Sang itu minsabu ribokon atau marengang aja. Waktu Muhammad Al-Fatih masuk gereja itu, sang itu minsabu mah. Takut. Kenapa takut? Karena dia sudah terbiasa, raja kita ini pembunuh. Dia sudah terbiasa dengan raja-raja yang kalau menaklukkan pasti hancur negeri itu. Belanda datang ke sini bukan membuat kita pintar, Bapak, membuat kita bodoh. Orang kafir kalau datang, makanya disebut penjajahan. Kalau orang kafir datang itu disebut penjajahan. Kalau orang mukmin datang, orang beriman datang, itu bukan penjajahan. Lasta alaihim bimusaitir, kata Allah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berikan peringatan Muhammad, kamu bukan penjajah. Beda penjajah dengan penakluk. Penakluk dalam istilah orang beriman dengan istilah orang kafir beda. Kalau orang kafir penjajahan, kalau orang beriman futuhat. Makanya Mekah tertaklukkan itu bahasa Arabnya Fathu Makkah. Konstantinopel tertaklukkan itu bahasa Arabnya Latuftahanna al-Konstantinia. Fathu Konstantinia, pakai fatah. Fatah dari kata fathah itu, fathah artinya terbuka atau membuka. Makanya kunci bahasa Arabnya miftah. Kunci bahasa Arabnya miftah. Tidak bisa terbuka pintu itu Bapak dan Ibu kalau tidak ada miftah dari kata fatah. Kenapa orang beriman kalau masuk negeri disebut fatah? Karena dia membuka kebodohan menjadi kepintaran. Di Andalusia Bapak dan Ibu ada jam. Jam bikinan orang beriman di sana. Jam waktu itu belum ada seperti sekarang Bapak dan Ibu. Jam ditemukan di mana-mana. Dulu hanya satu jam di Andalusia itu Bapak dan Ibu, dan itu buatan orang beriman. Kenapa orang beriman bikin jam? Karena dia tahu bahwa kita butuh dengan waktu. Tuhan kita Allah pernah bersumpah dengan waktu, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia itu rugi. Maka dia tahu kita harus bikin jam. Karena kalau kita mau sholat maghrib harus ada jam, ada waktunya. Kita mau sholat isya ada waktunya, maka kita butuh jam. Itu jam dibikin Bapak dan Ibu. Kemudian terusir muslimin yang ada di sana, tapi jamnya masih ada. Itu orang kafir. Orang kafir ketika melihat jam itu, lagua pantai natarnak buah injuri lo di. Murah sekali kulit gio ini. Padahal zaman itu belum ada jam, baru satu. Maka apa yang dilakukan? Labongkar yang angin. Jam itu dibongkar karena dia tahu bagaimana cara bikinnya. Paling jalan itu Bapak Ibu, jalan baik dipakai jam itu. Tapi dia mau tahu bagaimana muslimin dulu membuat jam ini. Maka dia dibongkar jam itu. Setelah dibongkar, lala pasang ulang gila mulai salah pasang. Dibongkar kemudian dipasang ulang, tidak bisa lagi dipasang. Itu apa maknanya? Itu orang beriman dulu yang menaklukkan luar biasa. Sampai dibongkar kemudian mau dipasang tidak bisa dipasang lagi. Yang menemukan itu orang beriman. Itu makna dari fatah. Kalau Belanda datang namanya penjajahan. Kalau muslimin datang namanya fatah. Bapak dan Ibu, di Andalusia orang bangga kalau sudah sampai 100 hari tidak mandi. Sampai rajanya pernah bilang Bapak dan Ibu, alhamdulillah kalau kita, dia sangat bersyukur kepada Tuhannya. Kemudian berkata, saya bangga karena saya sudah 100 hari tidak mandi. Bangga kalau tidak mandi 100 hari.
Karena orang beriman kalau dia junub harus mandi wajib, maka dia butuh dengan air. Ketika runtuh orang beriman di Andalusia, Bapak dan Ibu, apa yang mereka lakukan? Mereka berkata tidak boleh ada suara percikan air. Bayangkan Bapak dan Ibu, saking jahatnya orang kafir di Andalusia yang dulu pernah meruntuhkan muslimin di sana. Setelah muslimin runtuh, apa dia bilang? Tidak boleh ada suara percikan air. Dia memang mau menyiksa kita. Kalau kita kan butuh dengan air, amba junub kan ada mandi wajib kita, ambala sambajang harus wudu. Itu yang diserang sama mereka. Makanya Bapak, itu juga pelajaran untuk kita. Dari dulu orang kafir itu menyerang kita, itu titiknya agama kita. Titiknya itu agama kita, rusak agama kita, rusak kita semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, begitu pula orang Nasrani, tidak akan pernah ridho, tidak pernah akan senang kepadamu sampai engkau ikut pada agama mereka. Sebelum kita ikut dengan mereka, tidak akan senang dengan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu sangat menginginkan kalian. Waddu dari kata wud. Wud itu rasa keinginan yang sangat kuat. Itu namanya wud. Waddu law takfuru kama kafaru fatakununa sawa. Mereka menginginkan kalian itu semua, hai orang beriman, kafir semuanya. Itu yang mereka inginkan, sehingga kalian mereka sama. Fatakununa sawa. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani tidak pernah senang kepada kalian sebelum kalian ikut dengan agama mereka. Agama bahasa Arabnya bukan millah. Nah, ini juga bahasa Al-Quran. Agama bahasa Arabnya ad-din. Ad-din itu agama. Tapi Quran tidak berkata hatta tattabi'a dinahum, sampai kalian mengikuti dinnya mereka. Tidak menggunakan kosakata din, tapi menggunakan kosakata millah. Millah itu lebih luas daripada din. Kalau din itu pembahasannya sholat, pembahasannya toharo, pembahasannya zakat, pembahasannya puasa, haji, itu din. Tapi kalau millah itu bukan sekedar itu, Bapak dan Ibu. Millah itu cara berpikir, millah itu cara berpakaian, millah itu cara makan, millah itu cara berjalan. Kalian tidak pernah akan bertemu orang Yahudi Nasrani senang kepada kalian, tidak akan pernah, sampai kalian ikut millah mereka. Artinya sampai kalian ikut cara berpakaian mereka, cara berjalan mereka, cara bertutur kata mereka, cara makan dan minum mereka, cara bergaul mereka. Tidak akan senang sampai kalian mengikuti mereka, semua aspek kehidupan mereka. Itu yang mereka serang hari ini. Itu juga pelajaran besar untuk kita. Dari dulu yang mereka serang adalah agama kita. Hari ini mohon maaf Bapak dan Ibu, hari ini Palestina kan dibantai. Palestina, jangan salah paham Bapak dan Ibu, jangan kita berkata itu kan masalah politik. Tidak, orang kafir dari dulu tidak pernah senang kepada agama kita. Yang mereka serang itu agama kita. Walan tardu ankal yahud, disebutkan namanya Yahudi. Tidak akan pernah senang kepada kalian sampai kalian ikut cara berpakaian seperti mereka, cara bertutur seperti mereka, cara makan minum, berjalan, bergaul seperti mereka. Hari ini kan terbukti Bapak dan Ibu. Kita tidak pede berjalan kalau kita tidak pakai pakaian seperti mereka. Hari ini kita malu kalau berjalan pakai peci. Hari ini kita malu kalau anak-anak kita berjalan pakai kudung. Malu kita hari ini. Berarti mereka berhasil menyerang agama kita. Kita malu berjalan sebagaimana Nabi Muhammad berjalan. Kita malu berpakaian sebagaimana Nabi Muhammad berpakaian. Kita malu makan dan minum seperti Nabi Muhammad makan dan minum. Bahkan kita malu berbicara agama. Malu kita berbicara agama.
So dilakukan so alim. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah patah giginya agar agama ini sampai kepada kita. Perang Uhud, Bapak dan Ibu, patah gigi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang berkata Muhammad meninggal. Itu agar apa? Sampai Nabi Muhammad berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anjiz wa'daka allati wa'adtani. Ya Allah, hari itu Bapak dan Ibu, di perang Uhud itu Nabi hampir meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, buktikan janjimu yang pernah engkau janjikan kepadaku. Karena janji Allah Subhanahu wa taala Islam ini pasti jaya. Kalau saya Allah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, in tuhlak hadhihi al-isabah lam tu'bad ba'da al-yawm, lam tu'bad fil ardi ba'da al-yawm. Ya Allah, kalau engkau menghancurkan pasukanku hari ini, besok tidak ada lagi yang akan menyembahmu di atas bumi Allah. Sampai Nabi bilang begitu, Bapak dan Ibu. Agar apa? Agar supaya agama ini sampai di selayar, agama ini kita rasakan. Tapi hari ini kita malu berbicara sebagaimana Nabi berbicara. Kita malu berpakaian sebagaimana Nabi berpakaian. Kita bangga kalau ada anak kita tidak pakai kudu, mohon maaf. Itu berarti orang kafir berhasil. Berarti orang kafir berhasil menyerang agama ini. Bapak dan Ibu, Palestina hari ini jangan kita salah paham. Jangan salah paham Bapak dan Ibu. Allah berfirman dalam Al-Quran, saya sering bilang, peperangan itu Allah menamakan peperangan dalam Al-Quran dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari perbedaan. Kapan? Yaumal Taqal Jam'an, ketika dua pasukan bertemu. Ketika dua pasukan bertemu, di situ perbedaan. Allah namakan dalam Al-Quran. Tidak ada abu-abu. Jelas semua. Furqan itu jelas, merah-merah, putih-putih, haram-haram, kafir-kafir. Tidak ada kayak saya begini, tidak ada abu-abu. Itu Yaumal Furqan. Apa maknanya Bapak Ibu? Hari ini peperangan itu terjadi, jangan salah memilih, jangan salah mendukung, apalagi mau melemahkan mereka. Nah, Bapak dan Ibu, kita kembali ke ayat. Yang kita minta sama Allah itu adalah anak-anak yang lil muttaqina imama, pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Yang dipimpin orang bertakwa, masyarakatnya bertakwa semua. Berarti pemimpin yang dia minta adalah lebih bertakwa daripada masyarakatnya. Ini juga tugas kita Bapak dan Ibu bersama. Kalau kita mau anak yang lebih bertakwa daripada masyarakatnya, berarti orang tua lebih bertakwa. Orang tua lebih bertakwa. Bapak dan Ibu saya hormati, lil muttaqina imama adalah pemimpin bagi orang bertakwa. Jam berapa? 7 menit. Bapak dan Ibu, terakhir Allah mengurutkan dalam Al-Quran. Para ulama membahas urutan dalam Al-Quran, itu dibahas. Setelah ini apa yang disebutkan sama Allah itu dibahas. Kenapa ini dulu yang disebut, baru ini itu dibahas dalam Al-Quran. Para ulama membahas. Contoh, ada kalimat Al-Quran, Al-Quran bertutur dalam Al-Quran ada kalimat, wa idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithlum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Diurutkan, Allah mengumpulkan orang munafik baru orang kafir ke dalam neraka jahanam. Yang pertama disebut orang munafik, baru orang kafir. Urutan seperti ini dibahas para ulama. Kenapa munafik dulu yang disebut, baru orang kafir?
Di antara jawabannya adalah karena lebih parah munafik daripada kafir. Bagi orang yang beriman, lebih parah munafik daripada kafir bagi orang beriman. Karena orang munafik Bapak dan Ibu, dia sholat sebagaimana kita sholat, makanya kita tidak tahu ini orang beriman atau kafir. Kalau orang kafir jelas dia tidak ikut dengan kita, itu orang kafir. Dan kafir itu adalah kosakata sopan sekali. Itu kata kosakata paling sopan Bapak dan Ibu. Petani bahasa Arabnya itu kufar, satu akar kata dengan kafir. Petani, padahal petani kan dia yang memberi makan, dia yang menumbuhkan makanan. Itu beras itu kan dari petani semua. Petani yang memberikan kehidupan. Bahkan Al-Quran pernah bercerita tentang dua petani yang sangat luar biasa. Itu bahasa Quran kufar, satu akar kata dengan kafir. Kenapa disebut kufar? Kafir itu artinya terhalang. Petani disebut kufar karena dia ampak lamun kan bijinya pertama iri tanah supaya tidak kelihatan, makanya disebut kufar. Dari kata itu Bapak, orang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia terhalang dari agama ini. Itu kosakata paling sopan dibanding dengan orang di luar kita yang berkata mohon maaf, domba-domba tersesat misalnya. Kita disebut domba. Kafir itu mohon maaf, itu adalah kosakata yang paling sopan. Hari ini kalau kita bilang kafir itu keras, itu bukan keras Bapak. Itu kosakata paling sopan. Nah, urutan itu Bapak dan Ibu dalam Al-Quran dibahas para ulama. Ini setelah ini dibahas. Yang tadi juga dibahas, termasuk tadi. Kenapa yang kita minta sama Allah hablana min azwajina? Yang kita minta pasangan dulu. Baru wa dzurriyyatina, baru anak-anak. Baru qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Baru lil muttaqina imama. Itu dibahas para ulama. Pembahasan itu insyaallah akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah. Kalau ada kata-kata yang tidak sopan, mohon maaf. Benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau salah itu datangnya dari pribadi saya yang berbicara. Allah dan Rasulnya bebas dari kesalahan. Mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang salah Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.